Halo buhannya, selamat datang kembali di channel ini. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November di tahun 2025. Oke, sebelum itu Unda mau nebak dulu nih. Kalian pasti lagi rebahan atau lagi santai sambil nonton YouTube, atau lagi sambil ngerjain tugas, sambil makan juga mungkin. Pasti setelah ini nih, setelah selesai nonton YouTube, pasti kalian bakalan scrolling sosial media lagi. Iya nggak sih? Atau mungkin juga baca-baca webtoon. Soalnya itu adalah hal yang biasanya Unda lakuin kalau misalnya lagi gabut, atau lagi santai, atau lagi menikmati kesendirian. Biasanya hal-hal tersebut yang sering Unda lakukan. Rebahan sambil nge-YouTube, atau scrolling sosial media, dan juga baca-baca webtoon. Nah, ngomongin webtoon nih, biasanya kalian sukanya baca genre apa sih? Romantiskah, dramakah, atau horor, atau fantasi, atau komedi? Sukanya yang mana buahnya? Kalau Unda tergantung keseruannya sih, jadi bebas aja mau genre apapun, yang penting alur ceritanya seru, menemani kegabutan atau lagi santai-santai. Dan di video kali ini Unda mau merekomendasikan beberapa judul webtoon yang pasti seru buat dibaca saat menemani kegabutan kita. Apa aja sih itu judulnya? Pokoknya kalian harus nonton dulu video ini sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama dulu nih ada Not Your Typical Reincarnation dengan genre fantasi ini buahnya. Judul ini menceritakan seorang perempuan yang bernasib sangat-sangat kurang beruntung di kehidupannya sampai akhirnya dia bereinkarnasi setelah mengalami kecelakaan yang mana tidak sengaja terjatuh dari tangga setelah cekcok dengan saudaranya. Malam sebelum kejadian kecelakaan itu, perempuan ini sempat baca web novel dengan judul Tanpa Obsesi, yang mana di web novel ini menceritakan seorang Edith dengan peran antagonisnya dan juga punya nasib yang kurang beruntung juga seperti perempuan ini. Sering mendapatkan kekerasan dari keluarganya sendiri dan juga harus menjalani pernikahan politik walaupun sebetulnya dia kayak menentang dengan pernikahan politik itu, tapi karena keluarganya memaksa, mau nggak mau dia harus menjalaninya. Sebagai seorang yang bereinkarnasi, perempuan ini berusaha agar alur ceritanya tidak sama dengan apa yang sudah dia baca di web novel tersebut. Karena dia sudah tahu endingnya gimana, jadi sebisa mungkin dia merubah beberapa alur cerita agar nasibnya tidak sama dengan yang dialami oleh Edith, si perempuan yang kurang beruntung itu. Yang pastinya di akhir cerita ini happy ending ya, dengan 100 episode dan ditambah dengan 15 episode ekstra. Lanjut judul berikutnya ada Spiritfingers dengan genre drama. Webtoon ini sebetulnya udah lama banget tamat ya. Dimulai dari tahun 2016, ada 160 lebih episode untuk kita seru-seruan dengan judul webtoon yang satu ini. Woo Yun Song yang saat itu berusia 18 tahun, punya struggle dengan dirinya sendiri dan selalu tidak percaya diri buahnya Ai. Sampai akhirnya nih si Woo Yun Song nggak sengaja ketemu sama orang-orang keren, yang mana orang-orang keren ini lagi berkumpul dengan klubnya atau komunitasnya yang suka menggambar. Jadi dari situlah Woo Yun Song ini akhirnya menemukan hal-hal baru dan membawanya untuk menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Dan dari situlah juga dia akhirnya menemukan jati dirinya dan tahu apa yang seharusnya dia lakukan untuk masa depannya. Spiritfingers ini cocok banget dibaca buat kita-kita yang belum tahu jati diri kita dan tujuan kita harus kemana. Lanjut lagi, kali ini ada genre romantis dengan judul The Secret of Angel. Wow, apakah ini salah satu judul favorit kalian juga? Kalau iya, coba komen di kolom komen. The Secret of Angel ini dengan alur cerita yang setiap episodenya bikin penasaran para pembacanya. Lim Yu Kyung, seorang siswi SMA yang selalu minder dengan penampilannya, sampai akhirnya menjadi sosok yang sangat-sangat populer setelah dia pindah dari sekolah lamanya ke sekolah baru. Karena dia punya kemampuan seni dalam merias wajah nih buahnya ya. Jadi si Lim Yu Kyung ini
akhirnya menyembunyikan wajah aslinya dengan keahlian make upnya. Sampai akhirnya suatu hari ada yang mengetahui rahasia wajahnya yang selama ini dia tutup-tutupi. Karena ini genre romantis ya, jadi otomatis akan ada cerita kisah cinta anak remaja yang pastinya akan rumit dan juga akan membawa mereka ke kedewasaannya. Pokoknya webtoon ini tuh cocok banget buat kita-kita yang suka minder sama penampilan kita atau kurang percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Dengan membaca webtoon ini nih, kita jadi tahu, oh ternyata di setiap manusia itu ada kelebihannya masing-masing yang mungkin saja tidak kita sadari kalau kita tidak mencobanya. Lanjut lagi, ada Love Revolution dengan genre romantis. Wah, ini kalau misalnya baca webtoon yang satu ini pada waktu itu ya, jujur aja berasa kayak yang jadi salah satu pemeran di cerita itu. Karena alur cerita ini berasa real life banget dengan cerita kehidupan anak-anak remaja, percintaannya, dan juga drama pertemanannya di sekolah maupun di luar sekolah. Berbagai macam kesalahpahaman antara teman dekat dan juga teman baru. Ada Gong Joo-young sebagai pemeran utama di cerita ini. Dan untuk yang pertama kalinya dia jatuh cinta dengan Wang Jarim, salah satu siswi terpopuler di sekolahannya yang punya karakter cewek-cewek dingin atau stylean cuek bebek gitu. Dengan berbagai macam cara, si Joo-young berusaha mendekati si Wang Jarim ini. Walaupun agak lama, tapi akhirnya Wang Jarim luluh juga dan membuka hatinya untuk si Joo-young. Jujur aja belum sampai habis baca webtoon yang satu ini, karena memang pada saat itu HP tiba-tiba rusak ya. Terus mau lanjut baca nih, tapi selalu aja ke-skip sama judul-judul baru di webtoon itu. Akhirnya kelupaan baca kelanjutannya dari Love Revolution. Tapi akan ndak usahakan buat ngelanjutin baca episode yang belum kebaca. Lanjut lagi ada Yongmam. Yang ini genrenya drama ya buhannya ya. Apakah kalian udah pernah baca juga judul yang satu ini? Sesuai judulnya, Yongmam menceritakan seorang perempuan yang akhirnya menjadi ibu untuk anaknya di umur yang belum seharusnya. Lani, siswi SMA yang pada saat itu masih sekolah, menyembunyikan rahasianya dari orang tua dan juga orang-orang terdekatnya, termasuk dengan kekasihnya sendiri. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Bangkok dengan alasan ingin melanjutkan kuliah di sana buahnya. Berjalannya waktu, akhirnya orang tua Lani pun mengetahui rahasia yang dia sembunyikan selama ini. Dengan perasaan marah selayaknya orang tua, tapi karena kehidupan harus tetap berjalan, jadilah Lani menjalaninya dengan penuh tanggung jawab sebagai ibu dan juga sebagai mahasiswi yang sedang menjalani kuliahnya. Pokoknya cerita ini benar-benar menyadarkan kita dengan peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita dan memberikan kita pelajaran kalau dari setiap sebab pasti akan ada akibatnya. Dari Lani kita juga bisa belajar walaupun memang yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan, tapi Lani memberikan kita pelajaran untuk tetap bertanggung jawab dan tetap tabah dalam menjalani kehidupannya sampai selesai. Oke buahnya, jadi itu dia beberapa judul webtoon yang recommended untuk dibaca buat menemani kegabutan kita ya. Walaupun sebetulnya semua judul tadi itu udah tamat, tapi kita bisa banget bacanya tanpa harus menunggu 1 minggu kemudian lagi untuk episode selanjutnya ya. Jadi bisa banget maraton. Jadi bisa banget maraton buat ngebacain judul-judul yang sudah direkomendasikan tadi. Oke, gimana nih buahnya? Apakah ada beberapa judul yang juga favorit kalian? Atau ada lagi judul yang bisa kalian rekomendasikan untuk dibaca yang seru buat menemani kegabutan kita nih? Komen aja di kolom komen ya. Next video bakalan Unda lanjut lagi untuk merekomendasikan judul-judul webtoon yang seru untuk menemani kegabutan kita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.